Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1811 sedikit tentang naga. Abi tidak bisa memerintah demigod, dan batasannya akan semakin berbeda dari Minos seiring berjalannya waktu. Namun keduanya bisa menjadi lebih kuat. Itu berarti hanya ada prospek positif untuk kombinasi kekuatan ini. Ketika dia memikirkan betapa hal itu dapat membantu perlawanan terhadap Maximilian, Forrest mengepalkan tangannya dan merasakan betapa benarnya tuannya dalam mengarahkannya ke sisi baik orang-orang ini. Minos dan Dataran Hitam diam-diam mempersiapkan hal-hal buruk untuk benua ini. Jika Vico dan Maximilian mengetahui tentang kombinasi kekuatan ini, mereka mungkin akan lebih mengkhawatirkan bagian utara benua. Sempurna, selama mereka naik beberapa level lagi, kita bisa melangkah lebih jauh di masa depan. Tetapi pada saat itu, ketika semua orang memandang Abi dengan cara berbeda, Minos berteriak. Ayo bergerak, kita harus menjauh dari pandangan naga kayu itu. Tengkorak ini akan bertahan paling lama 5 menit. Yang terkuat di antara mereka akan kembali ke tanah dalam waktu kurang dari 40 detik. Karena Abi hanya level 81 dan tidak memanfaatkan kemampuan bawaan Minos, fusi ini terlalu mahal baginya. Dia bahkan bisa menghidupkan kembali para demigod yang mati di area ini, tapi semakin kuat mereka, semakin sedikit waktu mereka untuk bertahan berdiri. 40 detik, Forrest bergumam, tapi dia tidak menganggapnya aneh. Itu sangat masuk akal. Jika perpaduan ini tidak mempunyai batasnya, hal ini akan bertentangan dengan setiap teori spiritual yang dikenal di dunia ini. Namun meski hanya dalam waktu singkat, namun hal itu sudah cukup membuat perbedaan besar di medan pertempuran. Adapun masalah mereka dalam memasuki kerajaan tata ruang naga kuno, itu sudah lebih dari cukup bagi mereka untuk melarikan diri dari naga kayu itu dan melanjutkan penjelajahan mereka. Setelah beberapa menit, kelompok Minos menjauh dari area di mana mereka memasuki kerajaan tata ruang ini. Mereka menemukan sebuah bangunan bawah tanah dalam perjalanan mereka dan segera masuk untuk menghindari naga kayu yang perkasa. Melawan makhluk abadi yang hanya dimaksudkan untuk melindungi area tersebut akan sulit bagi kelompok mereka, yang tidak memiliki cukup uang untuk menghancurkan makhluk seperti itu. Untuk saat ini, mereka ingin menjelajahi area ini sementara perhatian makhluk itu sedang terganggu dan mungkin melupakan mereka. Di dalam tempat bawah tanah ini, mereka segera menemukan jaringan terowongan besar yang merupakan bagian dari wilayah bawah tanah kerajaan tata ruang. Naga memiliki kebiasaan yang berbeda dari ras lain di dunia ini. Mereka melakukan selusin ritual berbeda selama perjalanan mereka, beberapa menandai awal masa dewasa, yang lain menandai akhir kehidupan. Khususnya, pertama kali mereka kawin dengan pasangannya merupakan momen yang spesial bagi seluruh suku, bahkan ada pula yang diawasi oleh beberapa tetua saat mereka kawin. Sehingga menghasilkan calon pemimpin suku. Mereka tidak melakukan ini di sembarang tempat kecuali di ruang bawah tanah seperti yang ada di area bawah tanah ini. Di tempat seperti ini, naga betina akan bertelur setelah jam kawin dan meninggalkannya di ruangan khusus tempat telur tersebut akan menetas. Dikatakan bahwa hanya setelah tarian yang bagus barulah seseorang memiliki kesempatan untuk melahirkan seekor naga yang perkasa. Manusia di kelompok Minos mengetahui cerita ini dan segera melewati salah satu terowongan, mengamati area tersebut. Tempat di mana naga melakukan upacara khusus atau menetaskan telurnya biasanya merupakan tempat dengan berbagai barang berharga dan sumber daya yang penting bagi orang-orang seperti mereka. Kami sangat beruntung bisa datang ke tempat ini, komentar Gloria mengingat apa yang dia ketahui tentang daerah ini. Hanya 2 kantong spasial dari 6 bagian tersisa kerajaan tata ruang naga kuno yang memiliki struktur bawah tanah, saya pikir Anda harus melihatnya. Forrest setuju dan berkata. Hanya sedikit orang yang cukup beruntung untuk memasuki bagian bawah tanah kerajaan tata ruang ini seiring berjalannya waktu. Pintu masuk ke area ini biasanya berganti tempat setiap kali terjadi peristiwa, jadi kita mempunyai kesempatan untuk menemukan hal-hal berharga di sini. Mungkinkah ada telur naga di sini? Salah satu dari Sage level 89 bertanya. Tidak mungkin mereka bisa menemukan telur naga dalam proses penetasan. Namun mereka bisa menemukan telur yang mati atau beku. Telur seperti itu dapat digunakan untuk berbagai aktivitas dan sangat berharga bagi para Sage spiritual dan bahkan para demigod tingkat rendah. Bagi seekor naga, makanan seperti itu adalah camilan yang dapat membantu mereka meningkatkan pemahaman mereka tentang dunia dan meningkatkan kekuatan serta vitalitas mereka. Garis keturunan naga memiliki tingkatan yang berbeda-beda dan dengan melahap naga lain, seseorang akan selalu memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemurnian garis keturunannya. Kanibalisme telah dipraktekkan di suku naga sejak awal. Itu adalah metode alami untuk menyalurkan kekuatan dalam kelompok makhluk kuat ini. Ketika seorang tetua meninggal, mereka memiliki 2 kemungkinan nasib di suku naga. Entah mereka akan dikuburkan, atau ahli waris mereka akan melahap mereka. Pilihan pertama biasanya terjadi ketika sesepuh tewas dalam pertempuran, dan sebagian besar garis keturunan mereka hancur atau melemah.
Dalam kasus seperti itu, melahap tubuh mereka tidak akan menghasilkan sesuatu yang positif bagi orang yang memakannya. Pilihan kedua adalah pilihan yang biasa mereka gunakan untuk kematian wajar ketika mereka melakukan upacara peralihan kekuasaan. Dalam kasus seperti itu, seekor naga dapat meningkatkan budidayanya hingga 5 level dalam beberapa bulan setelah melahap tubuh leluhurnya. Telur kecil yang mati tidak akan menghasilkan hal yang sama, tapi tetap merupakan keuntungan yang tidak akan diabaikan oleh naga. Entahlah, kata Minos saat mendengar komentar itu. Tetapi meskipun kita hanya menemukan cangkang telur naga, itu sudah cukup bagus. Selusin pil tingkat tinggi mengandung kulit telur naga sebagai bahannya. Ini adalah salah satu alasan utama persaingan antara manusia dan binatang di masa lalu. Ketika binatang melahap manusia untuk menjadi lebih kuat, dan manusia terutama menargetkan ras binatang besar untuk mencuri kekuatan mereka. Bulu burung phoenix, telur naga, gigi naga. Darah paus langit, singkatnya, bagian kecil dari binatang paling kuat di dunia, dapat meningkatkan kekuatan manusia secara signifikan. Saat ini, keseimbangan dunia tidak memungkinkan perburuan sumber daya ini. Namun, di tempat seperti ini, di mana terdapat sumber daya tanpa pemilik, orang-orang seperti pria dan wanita ini mau tidak mau berpikir untuk mendapatkan sebagian dari sumber daya tersebut. Namun saat mereka dengan hati-hati berjalan melewati terowongan, mereka tiba-tiba mendengar suara mekanisme, dan salah satu dari mereka berteriak. Sialan, jebakan. Kemudian, beberapa cakar naga berbentuk tombak terbang ke arah mereka dari 3 arah berbeda. Pada saat yang sama, roda batu besar menutup terowongan tempat mereka berada, menjebak mereka di dalamnya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1812 mengatasi masalah. Dengan cakar naga raksasa terbang ke arah mereka dan tidak ada cara untuk melarikan diri, sekutu Minos melihat dari sisi ke sisi dan bersiap untuk bertindak. Terowongan tempat mereka berada sangat besar, cukup besar untuk dilewati oleh naga tingkat 9. Ada cukup ruang bagi mereka semua untuk mengaktifkan avatar jiwa mereka. Kelompok yang terkuat memimpin, meningkatkan pertahanan mereka terhadap rekan-rekan mereka yang lebih lemah untuk mencegah hal terburuk terjadi. Serangan mendadak dari jebakan di area itu tidak lemah, tapi tidak mengancam para demigod atau Minos. Jadi, ketiganya bertindak cepat demi kebaikan kelompoknya. Minos mengaktifkan pedang tata ruang, dan beberapa bilah hantu muncul dari ruang hampa, menuju ke arah cakar naga yang terbang menuju orang-orang di sana. Forest dan rekannya tidak ketinggalan dan segera menghancurkan banyak cakar setajam silet itu dengan serangan mereka, membantu mengurangi jumlah serangan yang akan menimpa orang-orang Minos. Namun Gloria, Ruth, Isabella, Abby, dan Harold tidak tinggal diam. Mereka bergabung dengan anggota kelompok tahap 9 lainnya dan menggabungkan pertahanan mereka, bersiap menghadapi cakar yang tidak akan dihancurkan oleh 3 orang terkuat mereka. Dengan aksi ini, dalam sekejap mata, beberapa lapis pertahanan muncul di depan kelompok ini, dengan pertahanan terkuat di depan dan terlemah di belakang, dengan tujuan menyerap kekuatan proyektil musuh. Kemampuan bertahan Ruth bukanlah jenis yang bisa digunakan untuk melindungi orang lain, jadi dia tidak bergabung dengan grup. Sebaliknya, dia mempersiapkan serangannya, mengirimkan semburan petir destruktif ke proyektil yang menuju ke kelompoknya. Ketika salah satu dari sedikit proyektil yang berhasil melewati kelompok Minos dan kedua demigod menghantam pertahanan kelompok tersebut, penghalang pertama rusak dan mudah dihancurkan. Namun seiring dengan hancurnya setiap lapisan pertahanan, serangan ini dan serangan lainnya melemah, sehingga mengurangi kecepatan dan kekuatan destruktifnya. Ketika salah satu dari mereka menembus semua lapisan pertahanan, Gloria muncul di depan kelompok Sage of Forest level 89, menempatkan kedua lengannya di depan tubuhnya seolah-olah itu adalah perisai. Kemudian prasasti muncul di tubuhnya, menyebabkan cakar naga bersinar sesaat sebelum berubah menjadi abu. Gloria merasakan perlindungan yang ditinggalkan Minos di tubuhnya meningkatkan jumlah energi spiritual yang dimilikinya dan segera menyerang dengan kekuatan besar. Sayap Serapim, dia menghantamkan keenam sayapnya ke punggung avatarnya, menyebabkan puluhan bulu terlepas dari proyeksinya dan terbang melawan proyektil lain yang terbang menuju kelompok tersebut. Astaga! Sementara itu, Isabella dan Abby berjuang untuk membangun penghalang yang hancur. Melihat ini, Minos menyeringai, menikmati melihat semua wanitanya menunjukkan sebagian dari kemampuan mereka setelah bertahun-tahun tidak melihat mereka berjuang untuk hidup mereka. Mereka tidak menunjukkan kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan orang yang berbakat, bersenjata lengkap, dan terlatih pada level mereka. Namun mereka berada di sana bukan untuk membuat perbedaan bagi kelompok mereka. Sebaliknya, mereka ada di sana karena dia ingin membantu mereka menjadi lebih kuat dengan bantuan apa yang bisa mereka dapatkan di ruang ini. Bukan kekuatan individu mereka yang menarik perhatian Minos, tapi ketahanan mereka dalam bersatu melawan serangan jauh lebih kuat dari level mereka sendiri. Tapi juga kemauan mereka untuk bertahan dan menjadi lebih kuat. Dia tahu bahwa tidak semua orang bisa menjadi seperti dia, saya pikir Anda harus melihatnya, sepertinya pelatihan bersama selama bertahun-tahun membuahkan hasil.
Bukan, dia melirik mereka sebelum menyadari salah satu cakar naga terakhir terbang dengan cepat ke arahnya. Minos mengepalkan tangannya dan tidak ragu-ragu. Dia mengaktifkan tubuh yang tidak bisa dihancurkan dan menyerangnya dengan kekuatan, menyebabkan ruang di depan tinjunya runtuh hingga mencapai sasarannya. Tabrakan kedua serangan tersebut menyebabkan ledakan, dan seluruh cakar naga meledak, tidak meninggalkan jejak karena dihancurkan sepenuhnya oleh kekuatan kacau tinju Minos. Melihat tidak ada lagi cakar yang terbang ke arah rakyatnya, Minos tidak ragu-ragu dan menggabungkan dua tekniknya, menciptakan lubang hitam. Orang-orang dalam kelompok Forest melihat ini untuk pertama kalinya. Mereka merasakan teror kemampuan Kaisar Stuart yang bahkan bisa mengancam nyawa para pembudidaya level 92. Minos melemparkan benda itu ke arah di mana roda batu besar menghalangi jalan di depannya, membuka jalan bagi kelompoknya tanpa penundaan atau kesulitan. Forest menyadari betapa kuatnya kemampuan fusi langka Minos, yang sangat berbeda dari apa yang dia dengar tentangnya. Ini adalah kekuatan yang cukup mengesankan. Dia memuji Minos tetapi segera bergerak bersama anggota kelompok lainnya di belakang pria berambut coklat itu. Minos dengan cepat memadamkan lubang hitam dengan kemampuannya, mengetahui bahwa jika dia meledakkan bom lubang hitam di tempat ini, seluruh kelompoknya mungkin akan binasa. Dengan jalan yang jelas di depan mereka, mereka segera sampai di pintu masuk salah satu dari banyak ruang bawah tanah di daerah tersebut. Dari kejauhan mereka bisa melihat warna hijau tua, dengan beberapa akar di tanah, dan bau tanah basah yang berasal dari daerah tersebut. Perkebunan, Isabella bertanya ketika dia menyadari apa yang ada di depannya. Naga mempunyai cara yang aneh bagi kita manusia, komentar Forest. Di antara mereka menanam sejenis ramuan yang hanya tumbuh di kegelapan. Ramuan ini biasanya mereka gunakan untuk membuat minuman pada beberapa upacara mereka. Jika tanaman ini adalah ramuan sejenis itu, sebagian dari kita mungkin memiliki kesempatan untuk menggunakannya untuk melembutkan tubuh kita dan meningkatkan pemahaman kita tentang teknik yang berhubungan dengan api. Oh, Harold tertarik dengan hal ini, karena seluruh basis budidayanya berhubungan dengan api. Dia bukanlah kaisar kerajaan Flaming tanpa alasan. Sebagai keturunan dari keluarga penguasa di wilayah tersebut, tekniknya banyak hubungannya dengan FLAME. Isabella telah mempelajari beberapa teknik dari Minos. Namun, basis budidayanya dan, yang lebih penting, kemampuan bawaannya berkaitan erat dengan api. Jadi ketika dia mendengarnya, dia tersenyum. Membayangkan dia bisa menjadi orang pertama di grup yang memenangkan sesuatu di tempat ini. Minos tidak berkata apa-apa dan memimpin kelompoknya ke tempat itu. Mengetahui mungkin ada lebih banyak jebakan. Sebelum merayakannya, mereka harus memastikan bahwa mereka dapat menggunakan benda-benda ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1813 musuh di mana-mana. Saat memasuki apa yang tampak seperti rumah kaca besar dengan luas sekitar 10.000 meter persegi, kelompok Minos dihadapkan pada tanaman yang menutupi sebagian besar ruangan di sana. Akar melampaui batas area yang diperuntukkan bagi tanaman dan menutupi koridor yang diperuntukkan bagi lalu lintas manusia, sehingga menyulitkan untuk berjalan di area tersebut. Aroma tumbuhan yang menyengat terpancar dari lingkungan sekitar, sedangkan kepadatan spiritual di sana tidak sedikit. Ini bukanlah tanaman biasa melainkan obat-obatan suci. Namun, tanaman tersebut agak berbeda dari tanaman yang disebutkan Forest. Mereka telah banyak berubah sejak tempat ini ditinggalkan. Gumam Minos ketika dia menyadari bahwa ini adalah ramuan yang disebutkan Forest, tapi itu juga sesuatu yang baru. Saya tidak bisa mengatakan apakah obat tersebut masih memiliki efek positif yang sama dengan ramuan tersebut. Tetapi obat tersebut adalah obat tingkat Sein. Mereka mempunyai nilai tersendiri. Mendengar itu, Harold memandangi tanaman di sekitarnya dan merasa ingin memanennya, meski tidak sebagus yang dikatakan Forest. Dia akan tetap tertarik pada mereka meskipun mereka hanya memiliki 1% dari potensi sebelumnya. Berbeda dengan kelompoknya yang lain, dia hanya bisa mengandalkan sumber daya dari luar untuk meningkatkan kekuatannya. Bahkan dengan bantuan kerajaan tata ruang, pria ini tidak berharap suatu hari nanti menjadi demigod tanpa bantuan sumber daya dari luar. Sayangnya, ia telah menua cukup lama sebelum berhasil mencapai tahap ke-9, dan bahkan setelah itu, ia menghabiskan cukup banyak waktu di awal tahap ini. Bagaimana cara kita memanennya? Dia bertanya pada Minos. Obat tidak bisa dipanen begitu saja. Seseorang dapat dengan mudah merusak kualitasnya dan menghancurkan bagian dari dirinya yang mampu menghasilkan manfaat yang membuat manusia dan binatang sangat menghargainya. Minos kemudian mengambil beberapa item dari cincin spasialnya dan menunjukkannya kepada ayah mertuanya. Dengan ini di sini. Oh, kamu punya barang kelas 4 tingkat tinggi? Forest terkejut dengan kualitas barang yang baru saja ditunjukkan Minos padanya. Minos berbohong. Aku menemukan ini di pusaka demigod kuno tingkat 99 yang kutemui dalam perjalananku. Forest tidak menganggap itu bohong dan menganggapnya masuk akal. Minos mungkin telah menerima pusaka yang bagus bertahun-tahun yang lalu dan mengubah takdirnya dengan pusaka itu. Kisah seperti ini jarang terjadi di dunia spiritual.
Namun, hanya sedikit ahli yang mencapai hal-hal hebat di setiap generasi melalui pertemuan kebetulan mereka. Kultivasi sangatlah rumit, dan seseorang harus melalui banyak tantangan dan masa sulit untuk mencapai puncaknya. Oleh karena itu, bukanlah sesuatu seperti kematian yang akan menyebabkan para ahli yang telah sangat menderita menghilang sepenuhnya dari dunia. Hampir setiap pakar puncak akan meninggalkan setidaknya satu pusaka untuk menandai perjalanan mereka melintasi dunia dan mewariskan kepada orang lain setidaknya sebagian dari apa yang telah mereka bangun dengan susah payah. Ini tidak sesederhana transfer kekuatan antar naga melalui kanibalisme, tapi bisa dibilang, ini adalah transfer kekuatan dengan teknik, sumber daya, atau bahkan pengetahuan. Bahkan seseorang yang bertalenta rendah pun dapat melakukan prestasi luar biasa. Minos kemudian melihat salah satu tumbuhan dewasa dan memutuskan untuk memanennya untuk Isabella. Saat dia melakukannya, kelompok mereka tetap waspada, mengawasi sekeliling mereka untuk mengantisipasi masalah. Ada banyak peluang di kerajaan tata ruang naga kuno. Tetapi untuk setiap peluang tersebut, ada kemungkinan besar bahwa ada sesuatu yang berbahaya di dekatnya. Jebakan, musuh, pesaing, singkatnya, segala sesuatu mungkin terjadi di tempat ini, sebelum, selama, atau setelah situasi apapun. Mereka hanya bisa yakin bahwa mereka akan aman setelah meninggalkan ruangan ini dan kembali ke Flaming Empire. Saat Minos meletakkan bilah gunting di tempat yang seharusnya dipotong, dia tiba-tiba mendengar sesuatu dan mengalihkan pandangannya dari obat untuk melihat ke depan. Dia melihat daun salah satu tanaman bergerak. Saya pikir Anda harus melihatnya, matanya bersinar dalam warna pelangi, dan saat dia fokus pada ruang di depannya, dia melihat makhluk bersisik tanpa lengan atau kaki merangkak melintasi area tersebut. Seekor ular. Dia menganggap itu aneh. Seperti di setiap kerajaan tata ruang, terdapat kehidupan tumbuhan dan hewan di tempat ini. Setiap ruang memiliki makhluk yang menjaga keseimbangan lingkungan. Dan makhluk tersebut hanya akan meninggalkan posisinya jika Tuhan yang menciptakan ruang tersebut, atau Tuhan baru yang memasukinya, memerintahkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Namun ruang ini telah rusak parah, dan makhluk dari kerajaan tata ruang naga kuno tidak lagi mengikuti perintah pencipta ruang ini. Karena ruang ini terbagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Dan bagian lainnya hancur total pada saat pertempuran besar yang merusak zona ini, tidak ada cara bagi makhluk ini untuk mengikuti aturan kuno di dalamnya. Masing-masing makhluk di sana melakukan apa yang mereka suka, berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan keberadaan mereka tanpa menghancurkan sisa-sisa ciptaan Tuhan mereka. Mengetahui makhluk-makhluk tersebut, Minos tahu bahwa makhluk apapun yang masih ada di sana akan menjadi musuh baginya dan kelompoknya. Mimpi tanpa batas. Kilatan petir keluar dari matanya dan dengan cepat mengenai makhluk level 89 itu, sehingga tidak ada kesempatan untuk menghindar. Sedetik kemudian, Minos menerima informasi terkait. Kami dikepung, dia berteriak, dengan cepat mengembangkan indranya dan memperhatikan 10 ular lagi yang bersembunyi di pepohonan, di bawah tanah, dan bahkan di atap area tersebut. Makhluk-makhluk ini dapat menyamarkan kehadiran dan fluktuasi mental mereka, jadi tidak ada yang menyadari kehadiran mereka di area tersebut sampai Minos menyadarinya. Ketika mereka mendengar suaranya, terutama para wanita, Minos memandang sekeliling secara berbeda dan melihat tempat ini sebagaimana adanya. Abi melihat potongan kayu di depannya bukanlah kayu, melainkan seekor ular yang panjangnya lebih dari 20 meter, setebal tubuhnya. Tapi Ruth merasakan sesuatu yang jauh lebih buruk ketika dia menoleh dan melihat mata ular di sampingnya terbuka dan menatap langsung ke matanya. Meneguk, kotoran. Saat dia tanpa sadar berteriak, dia melihat makhluk itu menyerangnya. Ketiadaan. Tubuhnya menjadi semi-transparan, dan makhluk itu tidak memukulnya tetapi melewati Ruth dan menuju salah satu dari 2 demigod di sana. Melihat makhluk penyerang pertama terbang ke arahnya, rekan Forest, demigod, menciptakan pedang energi spiritual dan melancarkan satu pukulan. Astaga! Ular besar itu terbelah menjadi 2 dalam sekejap, memperlihatkan bagian dalamnya yang menjijikkan saat puluhan galon darah sedingin es menimpa kelompok mereka. Pada saat itu, mereka semua mengaktifkan teknik bertahan dan menyerang sekali lagi, memulai pertempuran lainnya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1814 keracunan. Dikelilingi oleh ular besar level 89, kelompok Minos segera mulai bertarung di area hijau, membela diri, menghindari, atau menyerang makhluk tersebut. Ular adalah makhluk berbahaya dengan fleksibilitas tinggi, kemampuan racun yang sulit dilawan, dan kecepatan tinggi. Ketika 2 dari mereka diserang oleh Minos dan demigod terlemah di area tersebut, yang lain menjadi lebih berhati-hati dan mengubah strategi mereka. Mereka menjauh dari manusia dan kemudian membuka mulut besar ke arah mereka. Sesaat setelah mereka semua melakukan hal yang sama, racun mereka keluar dari mulut mereka. Itu menguap ke udara segera setelah meninggalkan tubuh mereka. Melihat ini, Forest merasakan bahaya dari gerakan ini dan berteriak, "Jangan menghirup udara di tempat ini."
Atau kamu akan diracuni? Minos melihat hal ini dan segera menggunakan kemampuan bawaannya untuk mencuri budidaya bibrida dari kelompoknya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia tidak bisa mencuri basis budidaya level 89 kecuali diputuskan untuk meminjamkan kekuatan mereka kepada Minos. Kemudian, Minos tidak berhenti menggunakan kemampuan bawaannya. Pada level 84, dia dengan cepat mulai mencuri basis budidaya ular tersebut untuk memperkuat ular yang lebih lemah di kelompoknya. Semua sage spiritual tingkat rendah segera merasakan kekuatan mereka meningkat sementara ular di sana menjadi lebih lemah. Ketika Harold dan Isabella merasakan budidaya mereka melonjak ke puncak level 82, mereka saling memandang dan mengangguk. Detik berikutnya, mereka berdua mengaktifkan salah satu dari dua teknik tingkat emas keluarga Edwardstone. Mereka berdua berdiri dengan tubuh bagian atas condong ke depan sebelum membuka mulut dan menghela napas. Api merah keluar dari mulut mereka, membakar semua yang dilewatinya. Tapi jumlah racun yang dikeluarkan ular-ular itu lebih banyak daripada yang bisa dibakar oleh keduanya. Usaha yang bagus, manusia. Tapi kamu akan mati di sini? Salah satu ular yang paling tidak terpengaruh oleh kemampuan Minos berteriak saat racunnya menjadi lebih kuat di dalam ruangan. Minos mengedarkan energinya melalui Devouring Art, dan beberapa cincin hitam muncul di udara di sekitar makhluk itu, serta di udara itu sendiri. Gravitasi caotik, merasakan energi spiritual dari lawan-lawan yang berada di bawah kendalinya, Minos menekan makhluk-makhluk itu. Membuat mereka semua merasakan tubuh mereka dihancurkan dari segala arah. Sebelum kita mati, kalian semua akan mati, binatang buas yang kotor. Dia berkata sambil menghancurkan makhluk terlemah. Menyebabkan ledakan daging muncul di sana, menyebarkan sisa-sisanya kemana-mana. Saat Gloria merasakan efek racun menjalar ke seluruh tubuhnya, dia merasa seperti akan pingsan. Tetapi kemudian Abi menyentuh salah satu bahunya, tangannya bersinar biru. Kabut biru cerah keluar dari tubuh Abi dan mengenai yang lebih lemah di sana, menangkal efek racun dan membuat semua orang di kamera tetap sadar. Sayangnya, kemampuannya tidak mampu menyelesaikan masalah pada tubuh orang-orang tersebut. Dia hanya bisa membuat mereka tetap terjaga tanpa merasakan sakit apapun. Tapi saat Minos membunuh beberapa makhluk itu, Ruth, satu-satunya makhluk lemah di sana yang tidak merasa sakit karena racun musuh, melakukan sesuatu yang aneh. Dia mengambil gelas tipis dan belati lalu memotong pergelangan tangannya sendiri. Apa? Salah satu sage di kelompok Forest berteriak, tidak mengerti apa yang diinginkan wanita berambut hitam ini. Saya pikir Anda harus melihatnya, tapi kemudian dia berteriak. Cepat, minumlah darahku. Aku kebal terhadap racun ini. Ruth memiliki kemampuan bawaan yang biasanya tidak banyak berpengaruh pada orang lain karena berkaitan dengan generasi tubuhnya sendiri. Ketika dia berada di bawah pengaruh racun ular itu, dia merasakan efek keracunannya sejenak, tetapi kemudian kemampuannya muncul, dan dia segera merasa baik-baik saja lagi. Dalam sekejap, tubuhnya telah menghasilkan apa yang dia butuhkan untuk menetralisir racun ular-ular itu. Mengetahui bagaimana kemampuan adik perempuan harem mereka bekerja, Abi dan Gloria adalah orang pertama yang bergerak, menerima darah Ruth tanpa ragu-ragu. Orang celaka, kata salah satu ular yang masih hidup sambil meratapi ketangguhan musuhnya. Forest melihat reaksi musuh yang lebih kuat dan bergerak, yakin bahwa seluruh kelompok akan baik-baik saja meskipun mereka melenyapkan semua ular ini. Tanpa alasan untuk membiarkan beberapa dari mereka tetap hidup, dia melompat ke arah yang belum dibunuh Minos dan menghancurkan mereka dengan kakinya. Demigod lainnya bergabung dengannya dan Minos melenyapkan ular terakhir di area tersebut. Pada saat yang sama, Abi dan Gloria duduk bermeditasi. Meminum darah Ruth tidak akan menyelesaikan situasi mereka dengan segera. Mereka perlu bermeditasi dan memproses apa yang ada dalam darah wanita berambut hitam itu. Harold dan Isabella meminum darah Ruth lama setelah wanita ini mulai bernapas dengan berat. Dalam sekejap mata, dia telah menghabiskan lebih dari 1 liter darahnya agar kelompok tersebut dapat meminumnya dan pulih dari racunnya. Bahkan yang terkuat di antara mereka, seperti Minos dan sage lainnya, masih terancam oleh racun ini. Satu-satunya yang tidak terancam adalah 2 demigod, yang tubuhnya jauh lebih kuat dan lebih tahan daripada kekuatan ular-ular itu. Ketika dia hampir pingsan karena kehilangan begitu banyak darah, Minos muncul di sampingnya dan menghentikannya agar tidak terjatuh. Bermeditasilah sedikit dan biarkan kemampuanmu meregenerasi darah yang hilang, Ruth. Aku dan yang lainnya lebih tangguh darimu, jadi kita bisa bertahan beberapa menit. Dia berkata di telinganya. Ruth tentu saja khawatir, tetapi karena dia tidak punya pilihan selain memberikan waktu bagi tubuhnya untuk pulih, dia mengikuti saran Minos dan duduk dalam posisi lotus. Minos melihat ini dan memberitahu Forest. Amankan area itu, aku akan mengumpulkan tanaman obat sementara Ruth bermeditasi. Kedua demigod tetap mempertahankan proyeksi jiwa mereka setelah mendengar ini. Mereka mengawasi sekeliling sementara Minos dengan cepat memanen di sana. Namun kemudian dia menemukan buah yang agak berbeda dari tumbuhan yang diminati kelompoknya, sesuatu yang mempunyai hukum negatif. Ini
Itukah sebabnya ada begitu banyak ular di sini? Minos berhenti di depan buah berwarna ungu di dekat tempat tubuh ular pertama yang dibunuhnya tergeletak. Menyadari kemurniannya, dia mengambilnya dan memakannya tanpa ragu-ragu, merasa bahwa dia dapat pulih dari racun makhluk-makhluk ini tanpa meminum darah istrinya. Setelah melakukannya, Minos segera memberikan ramuan tersebut kepada Harold dan Isabella sebelum duduk dalam posisi meditasi dan mulai mengedarkan teknik nafas Dewa Matahari miliknya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1815 kemajuan. Selain rekan-rekannya yang lebih lemah yang bermeditasi di area ini, yakin bahwa mereka semua akan baik-baik saja karena keahlian Ruth, Minos segera fokus pada kultivasinya. Masih dalam pengaruh level 84 untuk sementara, dia mengambil kesempatan untuk meningkatkan jumlah energi dan hukum yang bisa dia serap dari sekelilingnya dan tulang di kerajaan tata ruang. Merasakan energi kacau yang datang dari cincin spasialnya, Minos mengalihkan energi yang masuk ke dalam tubuh dan jiwanya ke perutnya, di mana cahaya ungu membuat seluruh tubuhnya menggigil. Minos tahu tentang masalah penggunaan metode alternatif untuk perbaikan atau terobosan cepat. Tapi karena dia belum pernah menggunakan hal seperti itu dalam perjalanannya ke sini, kecuali jika diperlukan, dia memiliki dasar yang cukup kuat untuk menggunakan metode tersebut tanpa resiko. Yang paling penting adalah tempat ini berbahaya, dan dia harus menjadi lebih kuat, atau dia dan istrinya akan berada dalam bahaya besar dari kasus seperti ini. Dengan ular-ular yang sekarang mati di daerah tersebut, dia merasakan buah ungu yang dia makan dicerna oleh perutnya ketika hukum spiritualnya yang terkonsentrasi mulai menembus dinding bagian dalam perutnya, mencari bagian spiritual dari dirinya. Ketika mencapai esensi jiwanya, dia merasa seolah-olah dia telah menyentuh sesuatu yang dingin, dan tiba-tiba, seluruh tubuhnya menyusut. Namun tak lama kemudian, dia merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah dunianya telah berubah warna, dan dia perlahan menyadari esensi baru yang sebelumnya dia abaikan. Ini adalah, dia menyadari apa yang telah diberikan buah itu padanya, sebuah ketertarikan baru. Penggarap memiliki ketertarikan masing-masing. Minos, misalnya, memiliki ketertarikan yang besar terhadap hukum ruang angkasa, sedangkan Harold memiliki ketertarikan yang sama terhadap hukum api. Namun keduanya bisa mendapatkan kesamaan baru dengan mengonsumsi sumber daya khusus atau menambahkan teknik baru. Pilihan kedua jauh lebih baik, karena seseorang akan belajar sedikit demi sedikit dan perlahan-lahan membangun koneksinya dengan hukum tersebut, yang akan menghasilkan soliditas spiritual yang jauh lebih kuat daripada tiba-tiba mendapatkan hal seperti itu dari sumber daya. Tapi tidaklah buruk untuk mendapatkan atribut baru, terutama jika itu tidak ada hubungannya dengan teknik atau kemampuan bawaan seseorang. Jika hukum seperti itu tidak diperlukan untuk kekuatan seseorang, maka hal seperti itu hanya akan menjadi sesuatu yang akan memberikan dorongan kekuatan ekstra kepada penggarapnya tetapi juga perlawanan terhadap jenis kekuatan lain. Misalnya, Minos memiliki laut gelap, kemampuan jiwa yang diperolehnya setelah mengembangkan niat membunuhnya ketika ia menemukan warisan Dewa Kematian. Hukum di balik kemampuan ini tidak mempengaruhi kemampuan bawaan Minos atau kekuatan tekniknya. Namun kemampuan jiwa ini sangat membantu Kaisar Stuart. Meski terbilang buatan dan tidak dibangun secara bertahap, itu adalah bonus bagi Minos. Menyadari bahwa buah beracun ini akan memberinya kemampuan baru yang akan dimiliki ular-ular itu jika dia tidak bertemu dengan mereka, Minos tersenyum dan segera menerima kekuatan ini. Cahaya ungu menutupi tubuhnya, dan kemudian retakan muncul dari dalam tubuh Minos, menarik perhatian Forrest dan rekan satu grupnya di tahap ke-10. Apakah dia maju? Yang lebih lemah dari kedua demigod bertanya dengan suara rendah, menyadari peningkatan kekuatan jiwa Minos yang tiba-tiba. Forrest melihat ini dan tidak terkejut. Dia sudah mendekati puncak level 82 ketika kita masuk ke sini. Sepertinya dia menggunakan kesempatan ini untuk segera mencapai level 83. Sementara keduanya menyadari kemajuan Minos, Ruth, setelah cukup memulihkan darah dan kekuatan spiritualnya, membuka matanya. Dia memandang suaminya dan merasa bahwa suaminya telah keluar dari bahaya. Ruth tersenyum namun kemudian melihat ke arah para sage tingkat tinggi di area tersebut. Mereka tampak baik-baik saja di permukaan karena keahlian Abi tetapi perlahan-lahan menjadi lemah karena racun di tubuh mereka. Maaf atas keterlambatannya. Bagaimana kalau kita lanjutkan? Dia melihat ke arah orang-orang itu dan memotong pergelangan tangannya lagi. Sementara kelompok yang paling lemah mendapat prioritas, tubuh Isabella dan Harold terbakar, merasakan efek ramuan yang mereka terima dari Minos. Minos juga telah memberikan beberapa tanaman herbal kepada Forrest. Tapi demigod hanya menyimpannya di dalam cincinnya karena tidak ada seorang pun di kelompoknya yang memiliki ketertarikan terhadap api. Faksinya di gereja bahkan mempunyai orang-orang yang bisa mendapatkan keuntungan darinya. Jadi dia menyimpannya agar dia bisa menyelamatkan beberapa dari orang-orang itu ketika dia meninggalkan kerajaan tata ruang ini. Beberapa menit kemudian, Abi dan Gloria selesai bermeditasi, menyerap seluruh darah Ruth hingga menetralkan racun di tubuh mereka. Ketika mereka terbangun dari meditasinya, mereka melihat dua orang dengan nyala api di sekujur tubuh mereka.
Mereka fokus pada Minos, yang budidayanya sekarang berada pada level normal, karena efek kemampuannya telah berkurang. Namun yang mengejutkan mereka, dia sekarang adalah seorang kultivator level 83. Setelah menyadari hal ini, mereka berdua tersenyum puas. Menyadari bahwa Minos telah mencapai cukup prestasi hingga akhirnya mulai menggunakan peralatan tingkat menengah kelas 4. Dia masih bermeditasi, tetapi segera dia akan terbangun dari keadaannya dan mengubah benda-benda di sekitar tubuhnya, meningkatkan kemampuan pertahanan dan serangannya. Bisakah kamu menggunakan ini? Forest menyaksikan Minos selesai mengenakan baju besi tingkat menengah tingkat 4, sesuatu yang biasanya hanya terlihat di demigod. Benda seperti itu sangat berat sehingga para sage tidak akan memakainya, meskipun kemampuan bertahannya bahkan bisa menghentikan serangan pesilat setengah dewa tingkat menengah. Minos tersenyum pada Forest tetapi tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia melihat Ruth telah selesai menyembuhkan semua orang dengan darahnya dan telah pulih. Kemudian dia melihat ke arah Isabella dan Harold, yang terakhir sedang dalam tahap penting meditasinya. Isabella mungkin akan meningkatkan kekuatan apinya sedikit setelah dia selesai bermeditasi. Dia berpikir sendiri sebelum melihat ayah mertuanya. Harold akan mencapai level 82. Minos bisa saja meningkatkan kekuatannya hingga pertengahan level 83 jika dia mau, hanya dengan kekuatan obat dari buah ungu yang dia makan. Tapi dia telah menekan hal seperti itu dan mempertahankan budidayanya di awal level 83 agar tidak mengganggu kestabilan markasnya. Namun situasi Harold berbeda. Dia membiarkan seluruh energi obat yang dia makan menembus tubuh dan jiwanya untuk menaikkan pangkatnya ke level 82. Oleh karena itu, setelah beberapa menit, suara retakan keluar dari tubuhnya, dan dia naik ke level 82. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1816 Kemajuan Bawah Tanah. Setelah beberapa saat berada di kawasan hijau ini, Isabella dan Harold menyelesaikan meditasi mereka dan membuat kemajuan penting. Wanita muda berambut merah tidak maju seperti ayahnya, karena dia telah menekan efek obat dari ramuan yang dia telan, sama seperti Minos. Berbeda dengan orang tuanya, dia masih berada di tahun-tahun awal dalam berkultivasi dan tidak bisa menganggap enteng. Jika dia meningkatkan kultivasinya dan menggoyahkan fondasinya, kemajuannya di masa depan pada tahap ke-10 akan sangat terhambat. Tapi dia mendapat keuntungan besar dari meminum ramuan Sein, yang sangat meningkatkan pemahamannya tentang api. Jika ada yang bertanya berapa penghasilannya, Isabella akan menjawab tanpa ragu bahwa dia telah menghemat 5 tahun kerja kerasnya dalam hitungan menit dia bermeditasi di kawasan hijau ini. Dia baru berada di awal level 9. Tetapi pemahamannya tentang api telah melonjak dari level rendah ke level menengah pada tahap ini. Sekarang, dia bisa mencapai puncak pemahamannya sebelum mencapai level 86 yang sebelumnya. Seharusnya dia capai pada malam sebelum level 90. Adapun Harold, dengan menstabilkan budidayanya di level 82, dia sudah lebih dari puas dengan kemajuannya. Meskipun hal itu tentu akan mempersulitnya di masa depan. Bagi orang seperti dia, kemajuan sekarang lebih penting daripada kemajuan di masa depan. Ketika dia melihat Minos di level 83, dia segera mengucapkan selamat kepadanya, merasa bahwa seluruh kelompok menjadi lebih kuat dengan peningkatan mereka. Bagaimana kalau kita melanjutkan? Minos bertanya sebelum melihat semua orang di sana kembali ke formasi mereka dan kembali ke terowongan yang telah mereka lewati sebelumnya. Meninggalkan kamera ini, mereka akan menghabiskan beberapa jam berikutnya melakukan perjalanan melalui tempat bawah tanah ini, menghadapi jebakan baru tetapi juga melewati kamera lain seperti sebelumnya. Namun, tempat-tempat yang mereka lewati tidak memiliki banyak hal untuk ditawarkan dan mungkin sudah dikunjungi oleh pengunjung kerajaan tata ruang naga kuno di acara lain seperti ini. Atau tempat-tempat tersebut tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Tidak semua tempat di area ini memiliki barang-barang berharga, obat-obatan, del. Sama seperti di dalam rumah, akan ada tempat untuk menyimpan barang-barang berharga, tempat untuk tanaman, del, begitu pula dengan kerajaan tata ruang. Area upacara naga sangat penting bagi makhluk-makhluk ini, tetapi tidak setiap sudut area ini memiliki kemungkinan yang signifikan. Setelah hari pertama sejak kelompok Minos memasuki kerajaan tata ruang naga kuno, mereka melakukan perjalanan setengah jalan di bawah tanah dari ruang yang mereka masuki. Mereka masih berada di area bawah tanah ini, sekarang berdiri di depan kamera mereka baru saja selesai melawan beberapa serangga raksasa. Bawah tanah di area ini dipenuhi dengan binatang spiritual, mulai dari ular hingga kalajengking dan bahkan cacing raksasa. Kebanyakan dari mereka adalah sage tingkat tinggi, tetapi kelompok Minos telah menghadapi setengah lusin demigod tingkat rendah setelah seharian berada di sana. Lawan terkuat mereka adalah laba-laba level 92. Yang tergeletak mati di kaki Forest, saya pikir Anda harus melihatnya sementara seluruh kelompok menghela nafas lega atas kematian musuh terkuat kelompok itu. Minos menyeka keringat di wajahnya sambil memegang mayat makhluk level 90 di depannya. Dia berkata, mari kita kumpulkan mayat-mayat ini.
Serangga memiliki sifat yang sangat baik, dan bagian-bagiannya sangat berharga tidak hanya bagi alkemis tetapi juga bagi pandai besi. Dengan cakar ini, pandai besi bisa membuat banyak senjata kelas 4. Forrest setuju, mengetahui betapa berharganya hal itu bagi setiap penggarap. Pembudidaya biasa akan menggunakannya untuk mendapatkan senjata, baju besi, atau bahkan ramuan baru. Namun, mereka juga akan menjual sebagian dari hasil panen tersebut, yang dapat memberi mereka keuntungan besar. Namun kelompok mereka tidak mau melakukan itu. Mereka semua memiliki cukup banyak orang untuk diberi makan dan dipersenjatai, sehingga sisa-sisa makhluk ini akan berfungsi untuk memberi makan kekuatan mereka. Forrest segera menyuruh anak buahnya mengumpulkan beberapa mayat serangga ini, sementara wanita Minos melakukan hal yang sama dalam pertempuran. Sementara itu, Minos melihat lebih dekat ke ruangan tempat mereka berada, tempat yang tampak seperti altar pengorbanan. Namun saat dia mengamati area tersebut, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada portal di sana. Forrest sudah melihat ini dan berkata, tempat ini pasti mengarah ke kantong ruang lain. Apakah Anda ingin melanjutkan perjalanan ke kantong ruang lain? Naga kayu ini tentu memiliki bagian tubuh lain di 2 dari 5 kantong lainnya. Jadi peluang kita menemukan bagian-bagian yang dapat dipindahkan ke tempat lain tidaklah kecil. Apa yang menghalangi mereka untuk memeriksa permukaan ruang itu adalah naga kayu itu, yang tidak bisa mereka kalahkan hanya dengan bertarung sendirian. Minos bahkan bisa menggunakan senjatanya untuk menghancurkannya, tapi menurutnya tidak ada gunanya mengorbankan sebagian dari budidayanya untuk membentuk pedang ilahi. Adapun lubang hitamnya, meskipun berpotensi menelan benda itu, akan terlalu berisiko baginya untuk menciptakan sesuatu yang kuat di tempat ini. Apa yang ingin dia lakukan di sana adalah menciptakan lubang hitam tingkat rendah yang bisa dia hancurkan. Tapi lubang hitam yang akan berevolusi setelah menelan makhluk level 93 akan sangat kuat hingga berada di luar kendalinya. Di ruang terbatas seperti itu, yang memiliki beberapa kekurangan dan bisa runtuh jika terjadi sesuatu yang buruk di sana, Minos tidak mau mengambil resiko seperti itu. Jadi mereka harus bergerak perlahan di area ini agar tidak memperingatkan makhluk itu, atau mereka harus pergi dari sana ke ruang lain, berharap tidak bertemu dengan bagian lain dari naga kayu itu. Minos kemudian berkata, mari kita tinggal lebih lama di kantong ini. Saya rasa ada hal-hal di sini yang mungkin menarik bagi kita, dan sejauh yang kita tahu, kita adalah salah satu dari sedikit yang telah memasuki tempat ini. Tapi kami akan menandai tempat ini. Jika kami mengumpulkan lebih banyak sumber daya dan merasa segalanya semakin berisiko, kami akan kembali ke sini untuk mencoba peruntungan di bidang lain. Baiklah, Forrest tidak melihat ada masalah dengan hal itu. Skenario terburuk, Caleb dan aku akan melawan naga kayu selagi kamu mengumpulkan sumber daya untuk grup. Menurutku itu bisa berhasil setidaknya untuk beberapa menit. Minos mengangguk, menyaksikan kelompoknya berkultivasi saat mereka mendapatkan kembali energinya. Setelah hal itu diselesaikan, beberapa waktu berlalu, dan segera, mereka siap untuk melanjutkan. Area bawah tanah ini luas namun tidak ada habisnya, jadi mereka akan segera menemukan ujung area di mana kamera terakhir berada. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1817 tanggal kedaluarsa. Saat menemukan cahaya yang datang dari ruangan terakhir dalam perjalanan mereka, Minos menghentikan pestanya dan melihat peluang di depan. Sepertinya kita memiliki beberapa artefak di depan. Dia berkomentar, tidak melihat adanya musuh pada pandangan pertama tetapi berhati-hati, karena tempat ini berbahaya. Tapi ada lebih dari sekedar artefak di tempat ini. Saat mereka mendekat, Minos dan kelompok terkuat segera menyadari jumlah kerangka humanoid dan binatang di ruangan ini. Sepertinya beberapa makhluk yang masuk ke sana mati. Demigod terlemah berkomentar sambil mengerutkan kening. Mereka melanjutkan dengan avatar jiwa mereka yang aktif, sementara yang lebih lemah mengikuti di tengah kelompok, melihat potongan besar benda berkilau dan logam di ruangan itu. Saat mereka melewati pintu masuk area ini, Minos berhenti di depan kelompoknya. Tempat ini berbahaya. Sebaiknya Forrest dan aku saja yang masuk ke sana. Mengapa? Abi bertanya, tertarik dengan apa yang mungkin dimiliki mayat-mayat di daerah itu. Forrest melihat apa yang ada di sana dan menjawab bukannya Minos. Kita berada di tepi kantong spasial ini. Di dalam ruangan ini terdapat dinding distorsi spasial. Siapapun yang terganggu dan diserang oleh musuh yang mungkin ada di sana bisa mati tanpa menyadarinya. Inilah bahaya utama tempat ini. Mereka harus berhati-hati atau nasib mereka akan lebih buruk daripada jatuh ke salah satu lubang hitam Minos. Meneguk, Harold melihat ke tempat ini dan bertanya, apakah ini sepadan dengan risikonya? Minos menjawab tanpa ragu-ragu, ya, saya melihat 4 cincin spasial di jari beberapa kerangka ini. Masing-masing diklasifikasikan sebagai tingkat menengah kelas 4, jadi kita mungkin menemukan beberapa sumber bagus di sini. Selain 4 cincin spasial ini, tubuh binatang itu juga memiliki barang-barang berharga, baju besi binatang, senjata, dan adaptasi perlengkapan spiritual untuk tubuh mereka.
Pada salah satu kerangka tersebut, Minos dan Forest dapat melihat alas kaki khusus yang berguna untuk burung yang memiliki bilah panjang dan tajam sebagai pengganti cakar makhluk tersebut. Serta baju besi khusus yang dibuat untuk burung. Ini sangat berharga, meskipun itu hanya item level rendah kelas 4. Keduanya saling memandang dan setuju. Tidak membuang waktu untuk memasuki ruangan dengan hati-hati setelah meninggalkan grup, siap membela diri dari kemungkinan masalah. Di kerajaan tata ruang naga kuno, seseorang tidak hanya akan menghadapi masalah dengan makhluk dari tempat ini, namun juga ketidakstabilan ruang itu sendiri. Kapan saja, gravitasi tempat ini dapat berubah, naik atau turun, dengan gempa bumi, badai spasial, dan banyak lagi. Meskipun mereka telah membersihkan jebakan di bagian terowongan tempat mereka berada, masih banyak masalah yang bisa menimpa mereka. Namun saat 10 orang ini dengan gugup mempertahankan posisi mereka menunggu Minos dan Forest. Mereka memasuki ruangan seluas lebih dari 30.000 meter persegi dan tinggi 40 meter hingga langit-langit. Tidak banyak bangunan atau tumbuh-tumbuhan. Itu tampak seperti gua bawah tanah biasa dengan beberapa obor yang tidak menyala di dinding. Seluruh tempat itu sangat gelap, tetapi karena kemampuan visual para sage spiritual, mereka dapat melihat tempat itu dengan jelas seolah-olah ada langit cerah dan bukannya langit-langit gua. Terdapat kerangka dengan pakaian dan peralatan tertutup debu di berbagai tempat di area ini, beberapa lebih dekat ke dinding distorsi spasial dan beberapa lebih jauh. Dari cara jenazah-jenazah ini didistribusikan dan berbagai barang yang masih ada di sana, Minos dan Forest langsung sampai pada kesimpulan yang sama. Mereka pasti mati pada waktu yang hampir bersamaan. Saling berebut. Mereka berdua memikirkannya dan membayangkan bahwa tidak ada orang lain yang pernah tiba di tempat ini antara waktu kematian makhluk-makhluk ini dan kedatangan mereka. Dengan setiap pembukaan kerajaan tata ruang naga kuno, ratusan makhluk dari seluruh penjuru dunia spiritual mencoba peruntungan mereka di tempat ini. Jadi tidak aneh jika beberapa dari mereka bertemu dan bertarung sampai mati demi sesuatu di tempat seperti ini. Saat dia menyadari apa yang mungkin terjadi di sana, Minos melihat ke sisi distorsi spasial dan mengerutkan kening. Distorsi ini memakan kerajaan tata ruang ini. Mendengar ini, Forest menghela nafas dan berkata, setelah pertempuran yang merusak kerajaan tata ruang ini, kerajaan ini telah kehilangan ruang sedikit demi sedikit. Dalam 500.000 tahun ke depan, tempat ini akan sepenuhnya musnah oleh kekacauan ruang angkasa. Ini adalah sesuatu yang gereja spiritual sadari. Karena beberapa anggotanya sedang mempelajari hasil kelompok dari organisasi mereka yang berpartisipasi dalam acara ini setiap kali portal kantong ruang angkasa terbuka di sekitar dunia spiritual. Pertempuran di masa lalu tidak hanya merusak ruang ini dengan parah tetapi juga menghancurkannya. Minos tidak mengetahui hal ini, tapi setelah menyadari betapa ruang itu sepertinya memakan. Dia tidak meragukan kata-kata Forest. Melihat ke sisi distorsi, di dekat distorsi adalah item paling berharga di tempat ini pada pandangan pertama, sebuah armor besar tingkat menengah kelas 4. Bagaimana kita membagi hal-hal ini? Minos bertanya, mengganti topik pembicaraan. Kami akan membagi cincinnya secara merata. Itu seperti lotre, jadi apakah cincin itu berisi barang berharga atau tidak akan mengubah pembagian kami setelahnya. Saran Forest. Melihat Minos tidak sependapat, lanjutnya. Untuk item lainnya, kita bisa bernegosiasi nanti. Untuk saat ini, mari kumpulkan kerangka di dekat distorsi sebelum sesuatu terjadi, dan dia menyentuhnya. Minos setuju dan meminta Forest untuk mengawasinya. Segera setelah itu, dia mengaktifkan chaotic gravity dan menarik kerangka itu ke dekat distorsi. Tapi saat kerangka raksasa dan berat itu bergerak perlahan, sesuatu bergerak dalam kegelapan gua dan masuk ke punggung Minos. Forest merasakan perpindahan udara di sekitar ruangan dan segera bergerak untuk membela sekutunya. Domain Serapim, cahaya keemasan menyebar dari tubuhnya, membentuk bola emas yang menutupi dirinya dan Minos. Sesaat kemudian, beberapa erangan kesakitan terdengar di area tersebut, namun mereka masih tidak dapat melihat posisi salah satu lawan tersebut. Minos mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa dia dan Forest dikepung, tetapi dia tidak dapat melihat atau bahkan mengidentifikasi posisi makhluk-makhluk ini. Tapi Forest jauh lebih berpengalaman dibandingkan Minos dan segera menyadari masalahnya. Bukannya kita tidak bisa melihatnya. Hanya saja ukurannya sangat kecil. Murid paus tertinggi berteriak ketika dia merasakan perpindahan gas di sekitar ruangan ini. Mendengar ini, Minos melepaskan kerangka binatang besar yang ditariknya. Kecil atau besar, kamu masih memiliki masa. Mari kita lihat apa yang terjadi jika kamu hancur. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1818 saatnya kembali. Gravitasi chaotic, mengepalkan tangannya sambil memanipulasi teknik ketujuh, Minos menekan segala sesuatu di sekitarnya saat budidayanya naik ke level 85 dengan bantuan Forest. Forest jauh lebih kuat dari Minos, tapi kemampuannya sangat berbeda dengannya. Mengetahui kemampuan chaotic gravity, dia memberikan sebagian kecil dari budidayanya kepada sekutunya dan memperhatikan area tersebut saat suara makhluk yang kesakitan meningkat.
Dalam beberapa saat, beberapa dari mereka tewas di bawah tekanan besar dari puncak level 90, dan baik Minos maupun Forest dapat melihat di mana beberapa dari mereka berada dari ledakan tubuh kecil mereka. Tapi mereka bahkan lebih kecil dari lalat. Saat tubuh mereka dihancurkan oleh Minos, beberapa dari mereka hanya dapat menandai paling banyak beberapa sentimeter persegi, cukup bagi keduanya untuk menyadari posisi mereka sebelum mereka mati. Tubuh mereka sangat kecil sehingga setelah meledak, mustahil membedakan mana darah dan mana bagian tubuh. Semuanya begitu kecil sehingga seolah-olah terbuat dari satu esensi. Namun tidak semuanya memiliki tujuan yang sama. Minos merasa bahwa beberapa makhluk ini menahan tekanan pada tubuh mereka dengan baik dan mengerutkan kening. Mereka sangat tangguh, Minos berkomentar dengan terkejut, karena dia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, bahkan dalam ingatan Henricus Longus yang luas. Dari apa yang dia rasakan, makhluk kecil ini dapat menahan tekanan tekniknya dengan sangat baik. Hanya yang terlemah yang tubuhnya hancur, tapi yang terkuat bertahan dengan relatif baik. Tapi itulah dunianya, makhluk berbadan besar akan sangat menderita akibat pengaruh gravitasi pada dirinya sendiri, sedangkan makhluk yang lebih kecil cenderung lebih tahan terhadap tekanan tersebut. Menyadari kebuntuan situasi dan tidak memikirkan apapun untuk menyelesaikan masalah mereka, Forest menyarankan. Pertahankan mereka di posisinya. Bahkan jika kamu tidak bisa membunuh mereka, menurutku kamu bisa menjaga mereka tetap diam kan? Ya, aku yakin begitu, kata Minos, tangannya gemetar karena kekuatan yang dia gunakan. Baiklah, aku akan mengumpulkan barang-barang di tubuh ini selagi kamu memegangnya. Kami akan meninggalkan area itu setelah itu. Kata Forest, sudah bergerak menuju berbagai benda dan cincin yang tersebar di sekitar area tersebut. Apakah mereka tidak akan mengejar kita? Ruth bertanya sambil menatap Minos. Kita bisa memasang penghalang di pintu masuk ruangan ini saat kita pergi. Dia menjawab, tapi menurutnya itu tidak perlu. Makhluk-makhluk yang hidup di bawah tanah di kantong luar angkasa ini mungkin mengetahui bahaya bergerak melalui area tersebut, jebakan, dan banyak lagi tentang apa yang bisa terjadi di sana. Pasti ada alasan mengapa beberapa ruangan di tempat ini memiliki makhluk seperti itu, tapi tak satu pun terowongan yang mereka lalui memiliki makhluk seperti itu. Sementara kelompok itu mempertahankan posisi mereka di pintu masuk area, mengamati sekeliling dengan cermat, Forest selesai mengumpulkan semua barang ini, tidak menemukan kesulitan. Semua makhluk di sana sepertinya adalah makhluk kecil yang didorong oleh Minos hingga ke bawah. Setelah selesai, Minos terbang keluar area bersama Forest, masih menahan seluruh ruang di dalam ruangan di bawah tekanannya. Dalam sekejap, anak buah Forest membangun tembok di pintu masuk area tersebut, memperkirakan bahwa distorsi spasial akan mengurus makhluk apapun yang mencoba menyerang orang-orang mereka. Berkumpul di terowongan di mana mereka telah mengalahkan semua jebakan, kelompok tersebut merayakan kemenangan lainnya sebentar sebelum Forest mengizinkan Minos memilih cincinnya. Minos segera mengambil 2 cincin dari tangan Forest dan berkata, apa yang akan kami lakukan dengan artefak yang kamu kumpulkan ini? Mari kita bagi secara merata. Manakah di antara mereka yang paling berguna bagi rakyat Anda? Forest bertanya. Minos segera teringat pada Star Claw dan benda yang bisa dikenakan burung di jari mereka. Dia dan Forest akan menghabiskan 2 menit berikutnya untuk mendiskusikan apa yang paling penting bagi mereka masing-masing. Pada akhir waktu itu, mereka akan sampai pada sebuah divisi mengenai 13 artefak yang dikumpulkan dari tubuh kerangka. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Abi. Kita kembali ke permukaan, kata Forest, mengetahui bahwa Minos bermaksud menjelajahi sedikit ruang angkasa ini sebelum mencoba peruntungannya di wilayah tidak stabil lainnya di kerajaan tata ruang ini. Ketika mereka tiba lebih awal, mereka semua merasakan fluktuasi spiritual dari obat-obatan yang sudah matang di daerah ini, jadi pasti ada sesuatu untuk mereka. Di sisi lain, sama seperti di dalam ruangan, mereka baru saja ditutup, mereka dapat menemukan lebih banyak mayat ahli kuno yang telah memasuki ruang ini dan meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dengan pemikiran ini, kelompok tersebut segera kembali ke jalur yang mereka ambil sebelumnya, tidak tertarik untuk menjelajahi lebih jauh area bawah tanah ini. Ada beberapa terowongan yang belum mereka masuki, namun bukan tujuan mereka untuk bertahan lama di sana. Mereka memasuki area gelap ini hanya untuk menghindari naga kayu. Mengenai apa yang mungkin ada di sana, mereka pikir itu tidak sepadan. Ini karena bergerak di tempat yang gelap dan sulit dijelajahi seperti ini jauh lebih rumit dibandingkan di permukaan. Daerah ini memiliki distorsi spasial yang dapat didekati tanpa disadari, sebuah bahaya besar bagi mereka semua. Tidak hanya itu, baik Minos maupun Forest tahu bahwa area bawah tanah kerajaan tata ruang naga kuno bukanlah tempat di mana kekayaan terbesar dari binatang buas yang menciptakan ruang ini berada. Keduanya bergerak tanpa ragu ke permukaan saat keduanya memeriksa apa yang telah mereka peroleh dari cincin spasial yang dikumpulkan. Beberapa ribu kristal tingkat tinggi. Jutaan kristal tingkat menengah. Beberapa item tingkat tinggi tingkat 3. Wow, armor wanita kelas 4 tingkat menengah.
Minos menjelajahi apa yang ada di salah satu gudang itu, berharap menemukan sesuatu yang berguna untuk salah satu istrinya di masa depan. Sayangnya, mereka tidak bisa menggunakan sesuatu dengan level ini sampai mereka mencapai level 90. Sampai saat itu tiba, dia harus menyimpannya untuknya. Pada deringan pertama yang dia pindai, ada juga beberapa obat tingkat raja dan pil tingkat rendah tingkat 4. Namun, ketika dia memeriksa isi teknik kedua, Minos membuka matanya lebih lebar dan tidak hanya menemukan salinan dari 3 teknik tingkat emas, sesuatu yang tidak ada di teknik lainnya. Tetapi juga 2 obat tingkat Sein. Obat-obatan dengan kualitas ini tidak akan musnah selama disimpan di dalam lingkaran spasial. Karena benda-benda ini tidak memungkinkan makhluk hidup memasuki ruang penyimpanannya, dan semua energi spiritual dari benda-benda di dalamnya terkandung di dalam ruang-ruang ini. Bagaimanapun, ada sumber daya menarik lainnya untuk pasukannya di deringan kedua ini, dan Minos segera memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan item baru ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1819 minggu pertama. Setelah menemukan sumber daya dari cincin spasial ini, Minos segera memutuskan untuk menyimpan salah satu obat tingkat Sein untuk digunakan di masa depan. Obat ini tidak memiliki banyak kesamaan dengan salah satu keluarganya, tetapi jika dia menyimpannya, dia dapat menggunakannya untuk meningkatkan fisik seseorang di pasukannya. Orang-orang yang memiliki fisik tingkat raja dan dapat mencapai tingkat Sein. Kemungkinan lainnya adalah menyewa alkemis kelas 4 untuk membuat pil dengannya. Namun obat kedua sangat cocok dengan Gloria, yang memiliki kemampuan bawaan terkait Merkuri, sama seperti obat yang baru saja diterimanya. Saat bergerak melalui terowongan bersama kelompoknya, dia berkata kepada Gloria, yang sudah memegang obat tingkat Sein di tangannya. Ambil ini. Lain kali kita berhenti, aku ingin kamu memakannya dan menyerap esensinya. Ini akan memperkuat kemampuan bawaanmu dan juga membantumu mencapai level 82. Gloria berada di puncak level 81, bahkan lebih dekat ke level 82 dibandingkan Minos ke level 83 ketika mereka memasuki ruangan ini. Mengetahui hal ini, Minos tahu itu tidak akan menyakiti istrinya dan dapat membantu kelompok tersebut meningkatkan kekuatan mereka lebih banyak lagi. Gloria mengambil benda itu dari tangan Minos, merasakan kesesuaiannya dengan benda itu. Ini adalah buah yang harus dia gunakan jika dia dilahirkan dengan fisik tingkat raja dan ingin meningkatkannya ke tingkat Sein. Untungnya, dia tidak perlu berevolusi, karena dia dilahirkan dengan fisik tertinggi, dan hanya pengobatan tingkat ilahi yang akan membantunya mengembangkan bagian itu dari dirinya. Namun, meskipun dia tidak perlu mengembangkan kualitas fisiknya, Gloria dan semua orang di sana dapat meningkatkan kualitas karakteristik mereka dengan obat-obatan tersebut. Para wanita Minos melihatnya menyimpan tanaman abu-abu di cincinnya dan berbahagia untuknya. Menyadari bahwa mereka mungkin telah mendapatkan lebih banyak kemajuan di saat-saat pertama mereka di rumah kuno para naga. Forest memperhatikan nasib baik Minos dan Gloria tetapi tidak berkata apa-apa, senang melihat wanita lain di sana semakin kuat. Dia tahu Minos mungkin berada di kerajaan tata ruang ini hanya untuk membantu istrinya. Lihat Kaisar Stuart berhasil mencapai tujuannya, Forest tentu saja senang, karena itu berarti masa depan yang lebih baik untuk rencananya. Tidak hanya itu, semakin kuat para wanita ini. Perjalanan kelompok mereka akan semakin tidak bermasalah. Dalam sekejap mata, seminggu penuh telah berlalu sejak stabilisasi portal kerajaan tata ruang naga kuno. Pada hari-hari itu, Minos dan kelompoknya meninggalkan area bawah tanah yang telah mereka jelajahi pada jam-jam pertama mereka di ruang ini dan kembali ke permukaan. 4 naga kayu berkeliaran dan melindungi area tersebut. Namun kali ini, tidak seperti saat mereka pertama kali tiba di kerajaan tata ruang ini, kelompok mereka tidak bertemu dengan makhluk buatan itu. Kantong luar angkasa tempat mereka berada tidaklah kecil, dan terdapat banyak area untuk makhluk itu, sehingga ia hampir tidak dapat melihat manusia seperti mereka bergerak di area yang jauh. Oleh karena itu, ketika kelompok Minos kembali ke permukaan, mereka tidak langsung bertempur melainkan berkonsentrasi mencari sumber daya berharga di area tersebut. Menggunakan informasi yang mereka peroleh dari gereja spiritual atau panteon kehormatan, kelompok mereka pergi ke tempat yang seharusnya ada hal-hal menarik untuk orang-orang tahap ke-9. Mereka menghabiskan 3 hari terakhir melakukan hal ini, dan mereka terlibat dalam beberapa konfrontasi dengan binatang buas di daerah tersebut. Serta situasi rumit yang disebabkan oleh ketidakstabilan spasial di tempat itu. Sehari sebelumnya, kelompok mereka sedang berdiri untuk beristirahat ketika tiba-tiba, tekanan pada mereka meningkat secara signifikan, dan mereka dikejar oleh petir yang merusak. Pada awal kejadian ini, mereka mengira sedang diserang oleh kelompok lain yang memasuki ruang ini bersama mereka, namun ternyata tidak demikian. Ketika mereka mencoba mempertahankan diri dan melawan serangan-serangan ini, mereka menyadari bahwa ini hanyalah fenomena alam. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka dihadapkan pada badai spasial yang rumit, sesuatu yang tidak mungkin terjadi di tempat biasa namun memiliki kekuatan untuk membunuh bahkan sage spiritual.
Beberapa orang di dunia spiritual mengira bahwa fenomena di Laut Utara adalah badai spasial, bukan makhluk sadar yang mencoba melindungi wilayah kekuasaan mereka. Akibatnya, banyak pakar dari benua tengah mengabaikan kekhawatiran yang baru-baru ini dikemukakan oleh Kaisar Kekaisaran Barat. Apakah itu masalahnya atau tidak, Minos dan bahkan Kaisar Queen tidak bisa memastikannya. Namun apa yang ditemui kelompok Kaisar bersama Forest hari itu memang merupakan fenomena mengerikan dari sifat dunia spiritual, sesuatu yang bisa terjadi di ruang ini karena ketidakstabilannya. Untungnya bagi mereka, para demigod cukup tahan terhadap fenomena seperti itu, dan kelompok mereka telah diselamatkan oleh kekuatan gabungan dari 2 ahli tahap 10 bersama Minos. Setelah kejadian itu, mereka menemukan beberapa sumber daya yang lebih berguna untuk kelompok mereka, terutama bagi personel gereja, yang belum melihat banyak kemajuan seperti kelompok Minos. Di tengah hutan tempat kelompok Minos tiba, 2 sage tingkat tinggi sedang bermeditasi sementara yang lain memperhatikan sekeliling. Setelah mengkonsumsi beberapa sumber daya, pil, dan obat-obatan, mereka menemukan sehari sebelumnya, 2 teman satu kelompok Forest sedang berkonsentrasi untuk mencoba meningkatkan kemampuan mereka. Yang satu sedang berusaha meningkatkan tingkat fisiknya dari raja menjadi orang suci. Sementara yang lain berusaha mencapai tahap ke-10. Forest tidak membawa sembarang orang ke ruangan ini. Dia telah memilih beberapa orang paling terpercaya yang akan membuat terobosan penting. Oleh karena itu, beberapa dari mereka sudah berusaha memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan kekuatannya. Minos dan istrinya tidak mencapai banyak hal dalam beberapa hari terakhir. Mereka telah mendapatkan sesuatu untuk pasukan mereka, tetapi tidak ada yang berguna bagi mereka yang berada di kerajaan tata ruang ini. Namun, dalam beberapa hari terakhir, Gloria berhasil menyerap obat yang diberikan Minos padanya dan akhirnya mencapai level 82. Sementara itu, Minos telah memberi makan Bibrida level 89 di kelompoknya dengan obat tingkat raja yang dia terima dari cincin sebelumnya, membantunya mendekati level 90. Dia tidak memiliki harapan yang tinggi untuk meningkatkan tahap budidaya Bibrida ini selama acara ini, namun dia telah memberinya makan dengan baik untuk membawanya lebih dekat ke terobosan. Berbeda dengan manusia murni, Bibrida manusia binatang memiliki karakteristik kedua ras, sehingga Bibrida ini dapat menyerap sumber daya tanpa berisiko mengganggu stabilitas basis budidayanya. Tapi dia harus menggunakan teknik budidayanya, tidak seperti binatang buas yang bisa dengan mudah memproses sumber daya ini dengan tidur dan bangun lebih kuat di kemudian hari. Tanpa banyak waktu untuk berkultivasi di tempat berbahaya ini. Mungkin diperlukan waktu lebih lama baginya untuk maju di sana dibandingkan jika dia berada di luar tempat ini dengan sumber daya yang diberikan Minos kepadanya. Bagaimanapun, ketika mereka berada di area itu, tiba-tiba terdengar suara retakan dari salah satu dari 2 pembudidaya itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1820 situasi kelompok lain 1. Setelah suara khas terobosan datang dari salah satu dari 2 pria itu. Semua orang yang memperhatikan area tersebut melihat ke arah orang yang telah naik ke level 90. Merasakan fluktuasi spiritual dari sekutu faksi ini, Forest tersenyum sambil mengepalkan tinjunya. Ini adalah pesilat setengah dewa spiritual baru untuk kelompoknya di kerajaan tata ruang, dan juga untuk faksinya ketika mereka meninggalkan ruang ini. Minos pun senang dengan terobosan sukses ini. Dengan setiap kemajuan yang mereka buat, bahaya ruang ini akan semakin berkurang bagi mereka. Ada banyak bahaya yang berasal dari kerajaan tata ruang yang cacat ini yang dapat membahayakan seluruh kelompok mereka. Saat mereka menjadi lebih kuat di sana, bahaya ini secara alami akan berkurang. Selain itu, kelompok manapun yang memasuki kerajaan tata ruang naga kuno berpotensi menimbulkan bahaya bagi semua orang. Jika mereka tidak cukup kuat ketika menghadapi musuh yang menyusahkan, mereka mungkin akan berakhir sangat buruk selama berbulan-bulan mereka harus tinggal di sana. Bibrida dari kelompok Minos melihat kemajuan anggota gereja itu dan menghela nafas. Bertanya-tanya kapan gilirannya akan mengalami hal yang sama seperti manusia itu. Namun tak lama kemudian, kultivator lainnya berhasil meningkatkan kualitas fisiknya, dan semua orang di sana merasakan energi spiritual yang kuat dari pengobatan Sein meninggalkan tubuhnya. Kelompok terlemah yang tidak menjaga area tersebut, seperti Isabella, Abby, Ruth, dan Harold, memanfaatkan hal ini dan segera memusatkan perhatian mereka untuk menyerap esensi obat yang bocor dari tubuh sage level 89. Sayangnya, ia belum sempat melaju ke etape ke-10. Meski begitu, suasana hatinya sedang bagus karena dia bisa merasakan kemampuannya berkembang secara signifikan. Dia memiliki kemampuan bawaan yang berguna dalam pertempuran. Jadi, meskipun dia belum meningkatkan kekayaan spiritual jiwanya dengan meningkatkan peringkat fisiknya, pria ini masih menjadi lebih kuat dari sebelumnya dengan periode meditasi ini. Ketika dia membuka matanya beberapa saat setelah demigod baru di grup, dia tersenyum dan segera mendengar ucapan selamat dari semua orang di sana. Setelah 1 menit penuh kebahagiaan dan relaksasi, Forest berkata, "Baiklah, kita sudah menempuh perjalanan panjang, tapi masih banyak hal yang harus kita lakukan di sini.
Semua orang setuju, dan segera setelah kata-kata Forest, mereka mulai berjalan kembali melalui area ini untuk mencari lebih banyak sumber daya, namun selalu waspada terhadap kemungkinan persaingan, terutama naga kayu. Sementara itu, di kantong luar angkasa lain dari kerajaan tata ruang naga kuno. Di tempat yang bahkan lebih besar dari area di mana Minos dan kelompoknya berada, sekelompok 3 demigod level rendah berdiri di area yang dikelilingi oleh makhluk mati. Beberapa dari mayat-mayat ini tampaknya sudah lama berada di sana, tetapi yang lain baru saja menemui ajalnya beberapa jam yang lalu. Di dekat api unggun, 2 pria sedang memanggang bagian dari musuh yang terbunuh sebelumnya. Pada saat yang sama, orang ketiga duduk menghadap api unggun, mengamatinya dengan saksama. Jay, hati-hati ya kawan. Jangan berbuat macam-macam seperti dulu. Kamu hampir mati di tangan cacing level 92 itu. Salah satu dari 2 pria di sebelah api mengatakan hal ini kepada orang di depannya. Ceka, itu kesalahan. Itu tidak akan terjadi lagi. Ucap Jay merasa malu dan tidak ingin membicarakannya. Tapi pria di depannya tidak senang dengan hal itu. Kita masih harus berurusan dengan orang-orang dari gereja spiritual terkutuk dan utusan Maximilian. Kalian tidak boleh mati sebelum kita melenyapkan para bajingan itu. Ini adalah kelompok yang dikirim oleh Vico ke sana untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan ruang ini, tetapi juga untuk menghilangkan orang-orang dari kelompok Maximilian. Jangan lupakan Minos Stuart. Yang mulia berkata dia akan berada di sini bersama kita. Pria yang menatap api di depannya dengan santai berkomentar kepada kelompoknya. Vico sudah jelas dalam perintahnya. Prioritas kelompok ini adalah memperkuat diri dan mengumpulkan sumber daya, tetapi juga melenyapkan utusan Maximilian. Adapun Minos, mereka tidak boleh mencarinya. Tetapi jika mereka menemukannya di suatu tempat, mereka harus membunuhnya tanpa sepatah kata pun. Mendengar komentar pemimpin mereka, keduanya berhenti saling memandang dan menatapnya. Minos, apakah dia berani datang ke sini? Yang mulia mengiyakan, jadi ingatlah itu. Jika kami menemukannya, kami akan memenggal kepalanya atas nama yang mulia. Sementara itu, di kantong ruang lain, 2 naga sedang melawan naga kayu dari area tempat mereka tiba. Meskipun mereka adalah naga kayu pelindung dimensi ini tidak dapat mengenali mereka sebagai tuan muda karena belum lengkap. Kedua naga dari benua binatang ini sudah mengetahui hal ini, dan ketika mereka bertemu dengan makhluk ini, mereka melakukan yang terbaik untuk menghancurkannya. Meskipun keduanya hanyalah Sage level 89, dan lawan mereka sekuat demigod level 93, mereka mempertahankan pertarungan yang seimbang dengan makhluk buatan ini. Keduanya dalam wujud binatang, sebesar atau lebih besar dari makhluk kayu itu, dan mereka menyerangnya dengan kemampuan khusus mereka. Mari kita akhiri ini dan lanjutkan rencana kita. Naga terkuat mengatakan ini saat dia melihat temannya berdiri di udara dengan mulut terbuka saat api biru keluar dari mulutnya yang besar. Sementara itu, sebagian besar tubuhnya ditutupi dengan permukaan yang tampak seperti berlian, dan dia menyerang naga kayu itu dengan tubuhnya sendiri, mengabaikan api rekannya. Naga, seperti binatang tingkat tinggi, memiliki kemampuan khusus yang mirip dengan kemampuan bawaan yang berasal dari fisik manusia. Tentu saja, sama seperti manusia yang berbeda memiliki kemampuan berbeda tergantung asal-usulnya, hal yang sama juga berlaku untuk naga, dan tidak semuanya memiliki kekuatan yang sama. Kekuatan, naga dengan tubuh berlapis berlian itu menghantam keras dada lawannya hingga menghancurkan sebagian tubuh naga kayu tersebut. Makhluk buatan yang besar dan kuat itu tidak mengeluarkan suara saat diserang, tapi pukulannya cukup keras hingga dia kehilangan sebagian kekuatannya untuk sementara. Penjara api, naga lainnya memanipulasi kemampuan apinya dan memanfaatkan kecerobohan makhluk buatan itu untuk akhirnya menjebaknya. Sebagai naga sungguhan, mereka jauh lebih kuat daripada makhluk dengan level yang sama. Tidak hanya itu, mereka tahu apa yang harus dilakukan agar makhluk buatan ini tidak mengganggu mereka. Jadi, setelah berhari-hari bertarung sengit dengan naga kayu ini, mereka akhirnya berhasil menghentikannya sehingga mereka bisa fokus pada rencana mereka di sana. Baiklah, mari kita terus singkirkan orang tua kita dari area ini. Cerita bersambung.